Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidatul Fadila dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Pada video sebelumnya kita melakukan praktikum router statik. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum router dinamik. Sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui apa sih itu router dinamik. Router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, router dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dan macam-macam dari routing dinamik, yaitu ada RIP, ada IGRP, ada OSPF, kemudian ada EIGRP, kemudian ada BGP. Langsung saja kita ke langkah-langkah praktikum. Skenario dalam percobaan ini akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan mengubah routing protokol RIP version 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya sebagai berikut. Langkah percobaan, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat simulasi jaringan yang sebelumnya, yaitu routing statik. Kita rubah routing statik ini menjadi routing dinamik. Kita klik router 1, kita klik config, kemudian statik, kita hapus, klik hapus, kemudian kita close, kita ke router 2, config, statik, klik remove, kita hapus, ini kita close, kita ke router 3, statik, config, remove, kita close. Nah, setelah menghapus, kita masukkan IP address di RIP. Kita masukkan ke router 1, yaitu IP address yang pertama 192.168.1.0. Kita klik add, kemudian 13.0.0.0, kemudian 12.0.0. Oke, kita close. Ini kita ke router 2, RIP, masukkan 192.168.1.0, add, dan 23.0.0, klik add, kemudian 12.0.0. Oke, selanjutnya kita ke router 3, RIP, masukkan networknya 43.0.0.0, kemudian 33.0.0.0, kemudian semuanya 33.0.0.0,
titik nol titik nol, kemudian 13 titik nol titik nol titik nol. Oke, selesai. Kita memasukkan RIP nya. Kita lihat langkah selanjutnya, yaitu setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Ini perintahnya router no auto summary sama version 2. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Cisco Packet Tracker. Router pertama kita klik CLI no auto slash router version 2. Oke, kita ke configuration setting, jangan lupa untuk di share. Kita close, kita ke router 2 CLI no auto slash summary, kemudian version 2. Penting. Oh ya, kita cek dulu ya tadi di router 1 apakah sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil ada tampilan routing version 2. Nah, terus kita ke router 2, kita cek juga berhasil juga RIP routing version 2. Kita ke router 3 CLI no auto version 2. Okay. Kita setting set. Kita cek juga berhasil RIP routing version 2. Kita close. Kita lihat langkah selanjutnya. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut. Oke, kita sudah. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle. Langkah selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab. Kita sudah lakukan ini, save. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut ini. Show IP router. Oke, kita ke aplikasi Cisco. Kita klik ini power cycle device. Yes. Kita tunggu terlebih dahulu hingga berwarna hijau. Ya, ini sudah berubah. Sebelumnya tadi berwarna merah, kini sudah berwarna hijau. Oke, kita ke router satu lagi, kita ke CLI show IP route. Kita enter. Oke, muncul tampilan sebagai berikut, sama ya dengan
di gambar ini gateway apa. Oke, tutup. Kita ke router 2. CLI show IP Oke, muncul lampiran di berikut. Kita tutup. Kita ke router 3, klik CLI show IP Oke, sudah muncul. Kita tutup kembali. Kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, event list, IPv4, ICMP. Oke, kita akan melakukan simulasi. Oke, kita kembali ke aplikasi Cisco. Kita klik simulation, edit filter, ICMP. Kita close. Enak MP. Ya, ICMP IPv4. Kita lakukan simulasi PDU. Kita kirim pesan dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC2. Kita lakukan simulasi. PC1 dikirimkan ke router 1. Oke, kita ulang kembali. Kita delete terlebih dahulu. Kita ulang kembali. PC1 ke PC2. Oke, kita lakukan simulasi. PC1 dikirimkan ke router 1, kemudian diterima oleh PC2, dikembalikan lagi ke router 1, dan dikirimkan lagi ke PC1. Pada simulasi yang pertama, sukses. Oke, kita delete. Kita lakukan simulasi yang kedua, yaitu dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Simulasi PC1 dikirimkan ke router 1, oleh router 1 dikirimkan ke router 2. Oke, terjadi masalah, kita ulangi lagi, kita delete. PC1 ke PC3. Oke, PC1 dikirimkan ke router 1, oleh router 1 dikirimkan ke router 2, oleh router 2 dikirimkan ke PC3, kemudian dikembalikan lagi ke router 2, dikembalikan lagi ke router 1, dan diterima oleh PC1. Pada simulasi yang kedua ini juga berhasil, successful. Oke, kita lanjut ke simulasi berikutnya, yaitu ke PC1, dari PC1 ke server 1. Oke, kita lakukan simulasi. PC1 mengirimkan ke router 1, oleh router 1 dikirimkan ke router 3. Oke, terjadi masalah, kita ulang kembali. PC1 ke server 1. Oke, kita ulang. PC1 mengirimkan ke router 1, oleh router 1 dikirimkan ke router 3, oleh router 3 dikirimkan ke server 1. Sampainya di server 1, dikirimkan kembali ke router 3, oleh router 3 dikirimkan ke router 1, dan diterima oleh PC1. Simulasi berhasil, successful. Oke, lanjut ke simulasi berikutnya, yaitu
dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Oke, kita lakukan simulasi. Klik PC 1 ke router 1, lalu dikirimkan ke terjadi masalah. Kita lakukan kembali. PC 1 ke server 2. PC 1 mengirimkan ke router 1, dikirimkan ke router 3, kemudian dikirimkan ke server 2. Dari server 2 dikirimkan kembali ke router 3, kemudian dikirimkan ke router 1 dan dikembalikan ke PC 1. Simulasi PDU ini berhasil, successful. Oke, kita ke simulasi selanjutnya, mengirimkan pesan dari PC 3 ke PC 1. Oke, kita simulasi dulu. Lakukan. PC 3 mengirimkan ke router 2. Router 2 dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke PC 1. Dari PC 1 dikembalikan ke router 1, kemudian dikembalikan lagi ke router 2 dan diterima kembali oleh PC 3. Simulasi PDU ini juga berhasil, successful. Oke, kita lanjut ke simulasi selanjutnya, yaitu dari PC 3 ke PC 2. Oke, kita lihat simulation dulu. PC 3 mengirimkan ke router 2, oleh router 2 dikirimkan ke router 1, kemudian pada router 1 dikirimkan ke PC 2. Kemudian setelah diterima PC 2 dikembalikan lagi ke router 1, dikirimkan ke router 2 dan diterima oleh PC 3. Successful. Oke, selanjutnya simulasi selanjutnya yaitu PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Oke, kita start simulation. PC 3 mengirimkan ke router 2, dilempar ke gateway, kemudian diterima oleh router 3, dikirimkan ke tujuan yaitu server 1. Ke server 1 dikembalikan ke router 3, kemudian dikirimkan ke router 2 dan diterima kembali oleh PC 3. Simulasi berhasil, successful. Oke, ini kita ke simulasi selanjutnya, yaitu PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Simulation. PC 3 mengirimkan ke router 2, oleh router 2 dikirimkan ke gateway, router 3 mengirimkan ke server 2. Di server 2 diterima, kemudian dikembalikan lagi ke router 3, kembalikan lagi, dan berhasil kembali ke PC 3. Successful, tidak terjadi masalah. Oke, kita ke simulasi selanjutnya, yaitu server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Oke, test simulation. Kita klik. Oke, server 1 mengirimkan ke server 3, kemudian oleh server 3 dikirimkan langsung ke server 2, kembalikan lagi, dan berhasil. Tidak terjadi masalah. Oke, kita hapus. Kita lanjut ke simulasi selanjutnya. Dari server 1 ke PC 1. Server 1, PC 1. Oke, simulation kita langsung. Server 1 mengirimkan ke router 3, kemudian dilempar ke router 1, dikirimkan ke tujuan yaitu PC 1, kemudian oleh PC 1 dikembalikan lagi, dan diterima oleh server 1. Berhasil. Oke, lanjut ke simulasi selanjutnya, yaitu dari server 1 ke PC 2. Server 1, PC 2. Oke, simulation.
dikirimkan oleh PC2. Oke, di PC2 dikembalikan ke server 1. Successful. Oke, kita coba lagi dari server 1 ke PC3. Server 1 ini PC3. Oke, simulation server 1 mengirimkan ke router, kemudian diterima oleh PC3, kembalikan lagi ke router 2, kembalikan lagi ke router 3, dan diterima kembali oleh server 1. Tidak terjadi masalah, simulasi successful. Oke, kita lihat langkah selanjutnya. Setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan mode ke real time. Lalu, coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Oke, kita kembali ke aplikasi. Kita hapus dulu. Kita kembalikan ke real time. Kemudian kita lakukan tracer. Yang pertama PC1, desktop, command prompt. Oke, kita klik reset ke IP address-nya PC2 192.168.1.05. Oke, kemudian PC1 ke PC3 yaitu IP address-nya tracer PC3 192.168.1.253. Oke, tracer complete. Oke, selanjutnya PC1 ke server 1. Tracer IP address-nya 1.33.33.1. Reset complete. Kemudian PC1 ke server 2. Reset IP address dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Oke, berhasil. Reset complete. Selanjutnya kita close. Kita ke PC3. Desktop, command prompt. Kita klik. Kita ketik tracer. Kita cek PC3 ke PC1. IP address-nya PC1 192.168.1.1. Enter. Oke, reset complete. Oke, PC3 ke server 1. Tracer 33.33.3.1. Oke, ini PC3 ke server 2. Reset IP address-nya server 2 yaitu 43.43.43.1. Oke, reset complete. Oke, udah selesai untuk reset PC3 nya. Selanjutnya kita ke server 1. Server 1 desktop, command prompt. Reset server 1 ke server 2. IP address-nya server 2 43.43.43.1. Reset complete. Kemudian selanjutnya tracing server 1 ke PC1. Tracer PC1 IP-nya 192.168.1.1.
set complete, ininya tracing server 1 ke PC 2, itu tracer garisnya PC 2 192.168.1.65, enter, reset complete. Kemudian server 1 ke PC 3, tracer PC 3 itu IP address-nya 192.168.253. Oh, salah ketik. PC 3 itu ke 192.168.1.253. Oke, berhasil complete, tracer complete. Kita close. Kita lihat langkah selanjutnya, yaitu buat skenario jalur routing R1 sama dengan R3. Jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 ke R3, misal interface serial R3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oke, kita lakukan ke aplikasi. Kita coba disable, kita hapus. Kita coba ini dari router 1 ke router 3. Oke, kita tunggu beberapa detik. Coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Kita lakukan simulasi PDU, simbol PDU. Sekian video kali ini mengenai routing dinamik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau kata pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.